Wah, keren sekali memang film yang tadi baru saja kita tonton ya, The Companion. Saya sendiri melihat film ini sebagai sebagai cara ya untuk saya melihat gitu perspektif Muhammad untuk kayak bagaimana melanjutkan hidup gitu sebagai seorang refugee gitu kan. Eh, Terima kasih sekali untuk kesempatan yang bersama ini. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, teman-teman, mungkin ada yang mau kasih sepatah dua kata mengenai film yang baru saja kita tonton, karena teman-teman sendiri mungkin banyak nih ya, yang mungkin bisa memberikan perspektif lain dari yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang mau volunteer? Bisa raise hand. Mungkin, oh ada. Silakan kepada Retno Larasati. Mungkin sebenarnya tadi terpencet ya, aku pencet gak apa-apa. Mungkin mengajak mungkin ini ya ada Kak Andri untuk memberikan pendapat Kak Andri gitu mengenai film yang bagaimana. Kak, Halo, selamat siang semuanya. selamat siang Kak. Eh, Sebelumnya mungkin aku karena di sini ada Ali juga ya, aku campur-campur bahasa Inggris nggak apa-apa ya, supaya Iya nggak apa-apa Kak. nggak Aman. apa-apa. Oke. Pertama sih eh, sebelum yang pengen saya bagikan itu adalah film ini apa ya ngasih lihat sama kita, it's like showing us a glimpse of a daily life of a refugee living in Indonesia. Uh, dari dulu yang sebelum aku kenal Ali dan beberapa refugee lain, aku tuh sempat mikir kayak, oh kalau misalnya mereka udah apa ya, udah lepas dari negaranya karena perang atau mungkin karena nyawanya terancam, mungkin mereka bakal bahagia gitu ya. Tapi begitu aku ketemu sama Ali dan para refugee lain, my whole mindset about that was immediately like change because I felt like what I thought about the life of a refugee is wrong all this time gitu. Jadi selama ini pemikiranku tentang refugee itu kurang tepat gitu. And first of all, aku juga mau terima kasih sama RDIU Ref, terutama Kakino. Kakino ada di sini kayaknya. Thank you for involving me in this project and to arrange a meeting with Ali and then other refugees because this experience, especially watching this movie, has changed my life and my perspective. And I hope that if it can do it to a one person like me, I believe that it can also change the perspective and the lives of many other people out there who probably don't really know about the life of refugees. Especially awalnya dulu aku kira mereka kalau udah lepas dari negara negara asalnya mereka mungkin bakal bahagia, tapi ternyata aku baru tahu kalau mereka ada yang sampai terkena depresi, even we lost some of them to suicide. Dan itu juga dijelasin oleh Ali di bukunya kemarin. And he told me the stories about some refugees who decided to take their own life, sorry, because they couldn't take it anymore. Dan dari situ aku langsung kayak, oh ternyata tidak sesimpel itu ya apa yang dialami oleh para refugee.
terutama mereka sekarang kan lagi istilahnya transit ya di Indonesia, because they are yet to go to their destination. Indonesia is not their destination. So let me clarify again, Indonesia is not their destination. Indonesia is just a transit, sorry. Jadi mereka di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain, like they can hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita anggap remeh ya, mungkin hal-hal yang kita abaikan, things that often we find that often we took for granted, itu sebetulnya nggak bisa dimiliki oleh para refugee. Jadi hal itu juga bisa membuat kita sadar. Dari film ini juga tadi disebutin hal-hal kecil kayak misalnya daftar SIM card buat komunikasi gitu. Itu kan buat orang-orang seperti kita, orang warga-warga Indonesia gampang ya. Kita tinggal beli SIM card, habis itu registrasi udah gitu. But for them it's a whole different thing, it's a whole different problem. Dan mereka nggak bisa gitu. Jadi tadi aku juga nonton kayak, oh gitu ya. Jadi iya juga sih gitu. Mereka nggak bisa registrasi karena kan kalau yang kayak gitu registrasinya harus pakai KTP gitu kan, harus pakai NIK kalau nggak salah, nomor induk kependudukan. So that is just one example of things that we often take for granted, but apparently the refugees cannot have the access to such kind of things. Dan aku berharap film ini juga nanti bisa ditonton oleh banyak orang supaya nanti banyak orang juga masih bisa semakin sadar gitu, kayak terbuka matanya dan juga kayak paham, oh ternyata hidup refugee di Indonesia itu seperti ini gitu. Jadi itu sih yang ingin aku sampaikan. Thank you once again for RDIUREF for giving me this opportunity. Oke, oke teman-teman, terima kasih tadi untuk Kak Andri. Sekarang kita akan memasuki masa diskusi. Saya akan menyerahkannya kepada Mbak Ija untuk memoderatori sesi diskusi kita. Silahkan Mbak Ija. Iya, makasih banyak Mbak Giani, Mas Andri, makasih banyak teman setianya RDIUREF nih. Makasih impresinya yang menarik membuka diskusi kita siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Ibu Miss Ari, terima kasih banyak atas kesempatan kolaborasinya. Tim penyelenggara dan teman-teman penonton sekalian, ini masih ada di sini nggak ya? Pada buka ini dong, buka video supaya ngobrolnya lebih enak kali ya. Nah, gitu, enak. Kelihatan. Jadi saya ngobrolnya sama siapa aja. Nah, Mas Ali juga udah di sini. Mbak Didi juga kayaknya udah ada di sini. Segera bergabung, Mbak Didi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Risha atau biasa dipanggil Ica. Saya dari RDIUREF. Saya yang akan coba moderatori diskusi tentang film tadi ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dan manggil Mas Ali dan Mbak Didi, teman-teman tahu kan ya ini adalah satu rangkaian acara dengan pameran yang diadakan oleh Museum Bahari. Temanya itu pameran manusia dan bencana gitu. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang ke pamerannya belum ya kira-kira? Yang di Jakarta terutama? Saya belum, kebetulan tinggalnya nggak di Jakarta. Mungkin teman-teman yang belum bisa datang ke pamerannya sampai tanggal 26 Oktober katanya. Nah, kira-kira kenapa sih kita tiba-tiba ngomongin refugees yang karena migrasi paksa di acara pameran ini gitu. Sebenarnya ini topiknya masih sama-sama dunia kebencanaan gitu. Cuman kita sekarang ingin menyelami tentang dunia penyintas ya. Kalau kebencanaan yang di Indonesia mungkin teman-teman familiarnya dengan tsunami atau banjir kayak gitu-gitu yang fenomenanya itu alam gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara bencana itu bisa
ngomongin tentang bencana akibat konflik atau misalnya perang, bencana kemanusiaan. Nah, ternyata ada di Indonesia juga, bukan Indonesia yang mengalami, tapi teman-teman dari negara lain yang di negara itu terjadi konflik, kemudian mereka menjadi pengungsi gitu ya, mereka bisa disebut sebagai penyintas juga, dan ada di Indonesia gitu. Seperti yang tadi teman-teman lihat di filmnya, ternyata menarik banget gitu ya, ada di keseharian kita, sangat-sangat dekat gitu dengan keseharian kita. Tadi settingnya di tempat latihan taekwondo di perumahan, terus udah gitu ada anak-anak Indonesianya, terus ada teman refujinya juga gitu di situ, ada teman pengungsi di situ. Dan dari film ini kita bisa kita bisa tahu tentang keseharian dari Tony dan teman-temannya. Tony adalah salah satu pengungsi yang sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia dan bersedia untuk membuka kehidupannya gitu ya kepada kita semua, dan kita pada akhirnya jadi tahu gitu, kayak tadi Mas Andri bilang, oh jadi tahu ternyata sesimpel kalau kita mau beli SIM card itu kita gampang banget gitu, tapi buat teman-teman refugee untuk komunikasi aja itu ada perjuangannya tersendiri gitu. Nah, senang banget kita hari ini kedatangan sutradaranya langsung, yaitu Mas Ali Reza. Saya perkenalkan dulu ya, Mas Ali Reza Yawari adalah penulis dari antologi Lost in the Calm yang baru-baru ini di-launching bukunya, dan pembuat film independen yang berfokus pada isu migrasi, perdagangan manusia, dan pengungsi di Indonesia. Mas Ali ini telah membuat beberapa film dan dokumenter yang telah diputar dan memenangkan penghargaan berbagai festival, pameran, dan kompetisi film online. 3 film dokumenternya diputar dan dipanel untuk diskusi di Global Migration Film Festival tahun 2018, 2019, sampai 2021. Plus dulu buat Mas Ali. Nah, film terbarunya yang tadi, itu The Companion, adalah film panjang yang menggambarkan salah satu kisah situasi pengungsi di Indonesia yang pertama kali diputar di pameran bulan lalu yang diadakan oleh Ardia Yuref di Let's Walk My Journey di Jakarta. Itu di mana kita pertama kali bertemu dengan Bu Miss Ari, yang tadi Bu Miss Ari cerita akhirnya kita ketemu dan kemudian berkolaborasi. Nah, Mas Ali ini sebenarnya bisa bahasa Indonesia, teman-teman, tapi untuk kelancaran diskusi nanti mungkin kita agak mix, nggak apa-apa ya. Jadi nanti Mas Ali akan bercerita atau menjawab pertanyaan teman-teman dalam bahasa Inggris. Kemudian jika diperlukan nanti poin-poinnya akan saya terjemahkan, poin-poinnya saja. Nah, aplaus dulu teman-teman buat Mas Ali, selamat datang di sini. Kemudian kita juga ditemani oleh teman kita dari teman Ardia Yuref maksudnya, yaitu Mbak Dia Tricesaria, atau kita biasanya manggil Mbak Didi. Halo Mbak Didi. Mbak Didi ini adalah penerima The Herb Faith Scholarship dari Monash Herb Faith Indonesian Engagement Center yang memfokuskan penelitian doktoralnya pada pengalaman pengungsi perempuan dalam penghidupan yang genting. Sebelumnya, Mbak Didi bekerja di JRS Indonesia dan di Host International tahun 2019. Aplaus dulu buat Mbak Didi dan Mas Ali. Mungkin kita mulai aja ya. Nanti saya sebenarnya juga akan mengundang teman-teman untuk menuliskan di chat box pertanyaan-pertanyaannya atau tanggapannya. Ini udah ada yang naruh tanggapan juga, makasih banyak. Tapi taruh lagi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nanti saya coba pilih-pilih. Mudah-mudahan semuanya bisa direspon oleh Mas Ali atau Mbak Didi. Kalau misalnya waktunya mungkin kan, nanti saya juga bisa mempersilakan teman-teman untuk buka mic dan bisa langsung ngobrol sama Mas Ali ya dan Mbak Didi. Oke, so pertama saya mungkin akan mempersilakan Mas Ali dulu untuk memperkenalkan diri dan latar belakangnya kenapa sih bikin film dan kenapa bikin filmnya ini. So Ali, welcome to this forum, and maybe you could just make a short self-introduction, and you can tell us what drives you to make movies, because you have
made several movies already, and why you want to bring up this particular story for this movie, The Companion. Silakan, Ali. Okay, all right. Thank you so much. Please confirm if you can hear me clearly. Yes, we can hear you clearly. Okay, okay. Thank you all for coming and watching the movie, The Companion. So my name is Ali Raza Yawari. I'm from Afghanistan. I'm a refugee in Indonesia. And why I decided to make films, after some time that we lived in Indonesia, I personally found out that a lot of people in Indonesia, let's say almost all people, don't know anything about the refugees or the refugee situation. Even people who have little idea about, they just heard something on the news, or they just got very little information, but they really don't know how refugees live their life in here, what challenges they face, what problems they may have, and how other things beside the challenges and problems, just like how great they can be included in the society, how nice they can be welcomed, and how this human connection can establish a friendly environment of refugees and the local people, as you have watched in this film and in some other previous films that I have made. So this is the core reason that people need to see, but this is not available for people, for local people, to enter the life of refugees in Indonesia, because basically the system is designed in a way that refugees are excluded from the society. They are kept in a specific place under a very tough circumstance and rules, so they cannot access to all things laid available for local people as citizens, but not for refugees. So it makes it kind of impossible for people to raise their awareness about how refugees live for this transit time that is mentioned already in the film or by Kandri as well. So this is called to be transit, but 10 years is not actually a transit time. So people leave, but in what condition? We need people to know it. This is not anymore tolerable to be in a hidden mystery of people, of human beings live in a place, but in such a situation. I do my part with a little bit of helping to raise this awareness, and people need to know. But I hope through this film or some other films already made in different times, this can kind of help the system to become better on how this refugee management or migration management or some other human trafficking related films that I have made. So this brings attention of people who can bring some changes. And at the first hand, that is the people, the local people. Thank you. Thank you, Ali. Let me translate a bit, maybe some of your points. Jadi teman-teman, tadi Mas Ali bilang latar belakangnya ya, kenapa membuat movies, kenapa membuat film, kemudian kenapa mengangkat topik ini gitu. Jadi intinya adalah ya karena ingin meningkatkan kesadaran pada orang Indonesia yang sepertinya kebanyakan nggak punya gambaran gitu ya tentang pengungsi. Sama seperti yang tadi Mas Andri melakukan pengakuan, ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu. Karena selama ini mungkin kita itu tahu, mungkin ada yang pernah dengar tentang pengungsi, tapi tahunya dari berita ya. Dan teman-teman tahu ya kalau misalnya berita itu kan pendek, tidak mendalam. Mungkin ada apa namanya, ada yang tidak menyeluruh gitu memberikan ceritanya. Nah, dan juga melalui film itu juga bisa membuka akses kepada kita semua, siapapun itu gitu ya. Dan syukur-syukur orang-orang yang memang bisa membuat perubahan gitu ya kepada
kehidupan dan kesejahteraan teman-teman pengungsi, terkait kehidupan pengungsi itu sendiri gitu, sebenarnya seperti apa gitu, transit yang lama gitu ya, bisa 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun, atau mungkin bahkan ada yang belasan tahun di Indonesia tanpa ketidakpastian dan tanpa adanya pemenuhan hak-hak dasar, hanya karena identitasnya. Nah, juga film ini mau meng-highlight bahwa koneksi antar manusia dan pertemanan seperti yang ada di film itu sangat penting loh gitu. Kadang-kadang kita mungkin yang di Indonesia hidup sudah nyaman, banyak teman gitu, mungkin menganggap itu sesuatu yang sudah biasa gitu ya. Padahal untuk teman-teman pengungsi yang tinggal di sini melihat pertemanan itu sangat-sangat penting seperti itu. Nah, saya mungkin mau mengundang juga Mbak Didi nih. Mbak Didi kan peneliti ya, bisa kita bilang peneliti yang juga sedang mengambil doktoral tentang pengungsi perempuan gitu. Tapi kayaknya sebelum Mbak Didi ngambil doktoral juga kan sudah lumayan lama ya menyelami tentang isu terkait pengungsi di Indonesia. Mungkin Mbak Didi bisa memberikan pandangannya terkait film ini maupun apapun yang menurut Mbak Didi perlu disampaikan gitu kepada teman-teman penonton yang ada di sini. Terima kasih Mbak Ica untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Museum Bahari Jakarta sudah memberi kesempatan ini ya untuk melakukan pemutaran film Ali The Companion ini sebagai bentuk supaya orang-orang jadi lebih tahu lagi langsung dari pengungsinya gitu, dari Ali yang bercerita langsung lewat filmnya. Tadi seperti yang Mbak Ica sudah sampaikan, memang dulu saya sebelum melanjutkan studi, saya bekerja di JRS Indonesia gitu. Nah, sama juga seperti Mas Andri, saya juga nggak tahu pengungsi lintas batas atau bahasa Inggrisnya refugee itu apa sih sebenarnya gitu. Sebagai orang Indonesia yang awam, pada saat itu pengungsi yang lebih umum saya ketahui itu adalah pengungsi bencana alam gitu. Jadi kaitannya karena di Indonesia itu kan memang ada banyak gunung Merapi gitu. Kita ada jadi Indonesia itu secara geografis dia kan lokasinya di Ring of Fire gitu ya. Jadi banyak gunung Merapinya, ada resiko bencana letusan gunung Merapi, terus tsunami, terus gempa, dan kita semua tahu tahun 2004 itu sempat ada tsunami di Aceh gitu. Jadi waktu pas saya pertama kali kerja di JRS, orang-orang tanya ke saya, teman-teman tanya ke saya, "Lu kerjanya di mana sih?" gitu. Terus waktu saya bilang, "Iya, kerja di isu pengungsi sekarang." Terus mereka langsung responnya selalu, "Oh, pengungsi bencana alam di mana?" gitu. Terus saya langsung mikir, "Oh, iya juga ya, kalau di Indonesia pengungsi itu sangat kental dengan yang umum ya, maksudnya yang umum orang pahami itu pengungsi bencana alam gitu. Padahal ada juga pengungsi atau refugee seperti Ali itu pengungsi dari bencana kemanusiaan. Nah, bencana kemanusiaan ini yaitu perang gitu kan, perang di negaranya, kemudian ada korban seperti Ali dan Tony yang ceritanya diangkat di film dokumenter tersebut, mereka ingin menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Nah, film dokumenter yang dibuat oleh Ali ini memberikan memperlihatkan sisi lain dari kenyataan bahwa tadi yang saya bilang, bencana itu bukan cuma bencana alam, tapi ada juga bencana kemanusiaan sebagai dampak dari perang gitu. Korban perang ini terusir dari tanah kelahirannya karena terpaksa meninggalkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari persekusi. Nah, penekanan di persekusi ini yang ingin saya bawa, mengundang kesadaran dari teman-teman sekalian bahwa persekusi itu artinya adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis terhadap seseorang atau sekelompok individu
oleh kelompok lainnya, bisa jadi oleh negaranya sendiri, atau kelompok mayoritas yang mempunyai kekuatan politik lebih tinggi, karena si individu ini dia bisa jadi mereka mempunyai perbedaan pandangan politik, mereka punya perbedaan pandangan ideologi, mereka punya agama yang berbeda, atau mereka berasal dari etnisitas yang berbeda. Kemudian mereka ini, korban perang ini kemudian pergi meninggalkan tanah air, lalu sampai di Indonesia untuk singgah gitu, transit gitu ya. Sementara karena sambil menunggu kesempatan untuk ditempatkan di negara ketiga ini seperti Australia, terus Amerika Serikat, Jerman gitu, negara-negara besar gitulah ya. Nah, tadi juga sudah disebut sama Mas Andri, Indonesia is not their destination. Indonesia itu bukan negara tujuannya. Negara tujuannya adalah di negara ketiga ini. Jadi kalau secara kehidupan teman-teman pengungsi ini ada 3 tahapan nih ya, kalau kita ngambil dari jarak jauh. Tahap pertama ketika mereka lari dari negaranya, kemudian mereka ingin menuju ke negara ketiga, tapi mereka harus mampir dulu di negara tengah-tengah, di negara transit, yang mana seringkali mereka nggak paham negara ini apa gitu. Negara di tengah-tengah ini apa, negara yang kita singgahi gitu. Mereka nggak punya informasi itu, tapi mereka cuma tahu supaya saya bisa sampai di negara ketiga, mungkin ada beberapa tempat yang harus saya datangi gitu. Mungkin gitu. Atau bisa juga persepsi mereka, oh saya akan langsung sampai di negara ketiga. Ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Harus terjebak di negara transit di Indonesia. Nah, cerita Tony ini mewakili bagian itu, bagian kecil itu gitu. Padahal beban cerita mereka dari ketika mereka meninggalkan negaranya itu juga belum selesai gitu. Chapter itu, bagian itu belum selesai diproses oleh teman-teman pengungsi lintas batas ini. Kemudian mereka dihadapkan dengan kenyataan, oh saya harus singgah di tempat ini sampai batas waktu yang saya nggak tahu sampai kapan. Semuanya terasa asing, bahasanya saya nggak paham, terus cuacanya sangat berbeda. Di Indonesia kan panas terus ya, panas hujan gitu. Itu cuacanya aja udah beda, makanannya juga berbeda, terus cara orang berpakaian juga berbeda gitu. Jadi ini di mana, tempat ini di mana gitu. Nah itu terus mereka harus menghadapi itu semua di tengah-tengah segala keterbatasan. Jadi mereka tidak boleh, pertama mereka tidak boleh bekerja di Indonesia, kedua mereka memiliki akses yang sangat terbatas atau sangat sulit untuk mengakses pendidikan formal. Dan yang ketiga, disebutkan juga di film itu, waktu Tony menceritakan bagaimana mobilitas dia terbatas gitu. Jadi kemana-mana itu harus nanya dulu, aku boleh nggak ya kalau misalnya aku mau ke sini, terus aku bisa nggak ya, terus salah satu contoh yang jadi highlight di filmnya kan, aku bisa nggak ya ikut kompetisi ini gitu. Nah itu kan pertanyaan yang kecil banget ya. Kalau saya sebagai orang Indonesia, saya mau misalnya saya dulu di Jakarta gitu, saya mau pergi bosan di Jakarta, ke Bandung gitu, atau ke Bali gitu, ya udah berangkat aja, tinggal beli tiket kereta api terus berangkat gitu. Nah kalau untuk teman-teman pengungsi selalu ada pertanyaan, boleh nggak ya saya pergi, padahal itu cuma as simple as mau pergi ke kota sebelah aja gitu, selalu ada pertanyaan itu dulu gitu. Terus misalnya, aduh saya pengen, misalnya kayak Ali atau Tony gitu baru sampai di Indonesia, mereka umurnya masih umur belajar gitu kan, pasti masih kepengen, oh saya pengen belajar ini, saya pengen belajar itu gitu, saya ingin jadi cita-citanya apa gitu ya. Itu kan perlu pendidikan ya, jenjang pendidikan ya. Nah itu kalau teman-teman pengungsi di Indonesia mesti mikir dulu, bisa nggak ya saya sekolah tuh, kalaupun bisa nanti mentok lagi, kenal lagi isu-isu administrasi seperti yang disampaikan di film ini gitu. Nah, ini yang jadi refleksi saya sih ya, terutama ketika
saya sampai di jadi kan saya 1 tahun ini saya studi di Australia gitu, di Melbourne gitu ya. Tapi posisinya saya tidak dipaksa. Saya memilih ini gitu. Saya yang nyemplungin diri saya sendiri untuk oke, saya mau belajar di Australia, saya mau studi ini di Australia. Tetapi ketika proses 1 tahun ke belakang ini, saya merasa bahwa ada banyak perasaan-perasaan ternyata yang muncul itu mirip dengan apa yang disampaikan Ali dan Tony melalui film dokumenter ini gitu, film The Companion ini. Perasaan asing, perasaan tidak familiar dengan apa yang saya lihat di mana saya berada, terus perasaan cuaca yang saya sangat tidak familiar itu, di sini dingin, sementara di Indonesia hangat sepanjang tahun. Itu buat saya sesuatu yang mempengaruhi bagaimana saya bisa secara kondusif belajar gitu. Jadi saya jadi, "Duh, ini kenapa sih dingin banget di sini, ini nggak kayak di Indonesia," gitu. Nah, di titik itu, refleksi saya adalah kami punya perasaan yang sama ketika kami berpindah negara, tetapi saya masih bisa pulang ke Indonesia kapan saja. Saya masih bisa dengan mudahnya buka Traveloka atau buka Garuda Indonesia atau AirAsia gitu, saya tinggal booking pesawat, tiket pesawat, saya pulang. Ini tanpa menghiraukan konteks pandemi ya gitu. Saya tinggal pulang gitu. Saya tinggal pulang, saya udah bisa ngerasain cuaca itu bagaimana, saya bisa ketemu keluarga saya bisa ketemu teman-teman saya lagi gitu. Sekarang film ini menunjukkan bahwa kalau buat kami, para teman-teman pengungsi, itu nggak bisa, tidak bisa sesemudah itu, gitu. Karena ada banyak sekali sistem yang disebutkan oleh Ali tadi, itu yang tidak memasukkan atau tidak mempertimbangkan keberadaan dari teman-teman pengungsi lintas batas ini. Nah, itu poin refleksi mungkin yang ingin saya ajak teman-teman untuk sama-sama, yuk lihat lagi yuk, kembali ke dalam diri sendiri gitu loh. Oh ternyata sebenarnya di titik perasaan yang muncul itu kita sama aja sama teman-teman pengungsi, tapi mari juga kita akui bahwa ada hal-hal yang teman-teman pengungsi ini sangat dibatasi, untuk tidak bisa melakukan hanya karena dia pengungsi. Itu mungkin Mbak Ica, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak Mbak Didi udah menjelaskan secara cukup komprehensif. Teman-teman masih pada di sini kan ya? Jadi memang iya ya bisa jadi kita tuh ada perasaan relate gitu ya. Misalnya kita ke tempat baru. Ini bedanya kalau kita mau ngapa-ngapain bebas gitu ya Mbak ya. Kalau teman-teman pengungsi itu tadi mau pergi ke tempat lain aja mikirnya mungkin berkali-kali gitu karena ada ruang geraknya sangat-sangat dibatasi gitu. Nah mungkin saya mau mengundang lagi Ali. Kita mau ngupas sedikit nih tentang karakter yang ada di film ini ya. Karakter utamanya kan Tony ya, tapi ada juga 2 teman-temannya, ada Mas Dani juga ada Yaya gitu. Yang menurut saya cukup menarik gitu, saya penasaran sebenarnya kenapa mengangkat karakter seperti Tony. Kemudian apa ya, kan Tony itu sangat-sangat semangat ya untuk bertaekwondo ria gitu, bahkan beliau melatih teman-teman Indonesia untuk latihan taekwondo gitu. Dan beliau juga cerita bahwa sejak usia muda 11 tahun kalau nggak salah di Iran, beliau juga sudah ikut-ikut kompetisi, dan dia juga menyemangati supaya fight till the end gitu. Pokoknya berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Beliau yang sebenarnya secara secara mental juga pasti tertekan dari banyak hal, keterbatasan tadi ruang geraknya, tapi malah bisa menyemangati teman-temannya. Dan sayang sekali ternyata Tony ini pada akhirnya tidak bisa ikut kompetisi gitu, hanya karena identitasnya dan dokumen-dokumen administrasi gitu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ali, apakah kekecewaan yang seperti ini memang banyak ditemukan gitu ya di teman-teman refugee lainnya, dan kenapa
kenapa Ali pada akhirnya mengangkat cerita Tony gitu dan teman-temannya. Kira-kira ada apa ya gitu di baliknya, di balik pengangkatan cerita karakter Tony ini. So Ali, yeah, are you still here? Yes, sorry, my Okay. connection was disconnected. Okay. Okay, yeah. So I wanted to ask you about why you bring up the story of this character, Tony and his friends. And he faced one of his disappointments in this story. He couldn't join the competition just because of his identity and the ID card or documentation stuff, right? Yeah, maybe you can share with us whether this kind of disappointments are something that are common to be found among our fellow refugees. And yeah, you can also tell us any particular reason why you bring up the character of Tony and his two friends. All right. Again, at the beginning, I think I missed the part of the question, but thank you for the explanation. I got it. So in this film, a lot of issues are brought up. Maybe sometimes some people know half of it, some of it, or all of it. Depends on how people watching the film are familiar with the situation of refugees. And sometimes I even wonder, some people reflect more, they can relate on a lot of other things that maybe I, as the director, may have not considered that. Just like one example Didi mentioned. But the main issue and challenges that the main character, Tony, or his document's name, Muhammad, is facing is something in general, a big one, a very big challenge that all refugees face. But it gets tinier when it comes to who is really going after his passion. And again, on the way to follow his passion, his dream, and working very much hard, he faced a lot of other challenges and troubles that, let's admit, that all the refugees may not face. First, this is a general issue, then it becomes a very personalized individual issues, because the system is designed in a way that refugees are disempowered and they cannot do anything to decide for themselves, to make any small wish or dream to come true, to work hard for that. So a lot of people give up and they do nothing. They don't find a hope for continuing what they like to do. But very rare people do it, just like Tony. And this was at the first and the beginning, that as a reason of how I became a friend with Tony at the first hand. We have been friends for some years. And then I was thinking, like, you know what? You're doing a lot and you're facing a lot of challenges. I want to decide to show it to people. And this has to become important for people who see and decide what they can do. Let's say we don't talk about authorities, we don't talk about people having responsibility to take action. Let's say about ordinary people, the citizens. They have got a lot of things for granted. They can do anything that they want. You can be a role model, an idol for them. You cannot achieve it, but you still try your best to go for it, to win it. And he has won a lot of things. By winning, I don't only mean the medals and the competitions. He has won over his ego of feeling disappointed. He has won over the disappointments come at him in the early morning or at the end of the night, because things are pressured on him that you cannot do it because you're a refugee. You cannot do it because you're an alien to this country.
You cannot do it because people do not value your abilities. You cannot do it because people always want to drag you down because you want to improve. You know, a lot of things come to him, but he is Ali, I think we lost you. yeah, I think my connection again. Just 10 seconds Yeah. ago. Yeah, that means I talked a lot. So but to make it shorter, it's like I wanted to people not only see the big issue of this identity problem, this having not the identity card, the KTP or the passport, this problem of not being able to do anything because we are not recognized by the government. But we are recognized by humans, by other humans. You see how Yo-Yo cares about Tony. You know, you see how Danny supports Tony. This is a human connection. This is how people find love and support for each other, regardless of the government recognize, or people just label on other people, you are refugee, I'm citizen, regardless of, I don't know, the wealth that people may have, but the refugees are put in a situation that they do not feel that they can earn something, or many other situations. The choice itself, we cannot make a decision, we don't have the choice. But so this is also the big part that people should see. And I believe people making such a thing, such a system, by watching this should feel very much shame. And at the same time, many other people watching this should get inspired on how humanity will find its way toward living in harmony, to make things for each other better, and to still keep that bit of hope in our heart and our mind, and whatever situation we may get stuck. Thank you. Thank you, Ali. Jadi poinnya teman-teman, kalau apa namanya, tadi kan saya nanya ya, kenapa karakter Tony ini gitu yang mau diangkat. Kemudian kenapa demikian ceritanya? Apakah kekecewaan yang dialami Tony ini juga dialami oleh teman-teman pengungsi lainnya? Nah, tadi Ali menjawab bahwa kecewaan atau tantangan seperti yang dihadapi Tony itu dihadapi oleh teman-teman pengungsi lainnya juga. Tapi bedanya adalah kalau Tony itu dia terus-menerus bangun gitu, bangkit lagi. Jadi sudah dijatuhi oleh sistem yang demikian tidak mendukung, tapi dia semangatnya begitu tinggi gitu untuk terus bangkit. Jadi sangat-sangat kalau bahasa kebencanaan itu sangat-sangat resilient ya gitu. Jadi bisa kembali bangkit dan berusaha untuk lebih baik lagi, dan tetap menyalakan harapan-harapannya, dan harapan-harapan itu dinyalakan oleh teman-teman yang ada di sekitarnya seperti Yaya dan Dani yang ada di film tadi. Seperti itu. Nah, Ali, actually we have some impressions and comments already on the chat. I think Kak Akino already helped us to translate it to you, but I'm just going to read it in Indonesian. First of all, ada tanggapan ya dari Mbak Annabella Fauziah. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Museum Bahari untuk screening film ini. Film ini story-wise, plotnya it's really good katanya gitu. Sangat bagus plotnya, dan mampu memberikan sedikit sekilas
struggle yang atau perjuangan yang dialami oleh teman-teman pengungsi dan kehidupannya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Giani dan Kak Andri, dan juga membuat para penonton merasakan kesulitan tersebut gitu ya, atau perjuangan tersebut. Mungkin endingnya agak-agak sedikit anti klimaks katanya gitu, Ali. Mungkin itu input untuk Ali kalau misalnya mau bikin film lagi ya ke depannya. Terima kasih Mbak Annabella. Kemudian ada tanggapan lagi paling bawah dulu, Mbak Rizka. Ini juga tanggapannya ya, bukan pertanyaan. Intinya adalah storyline-nya mudah dicerna, kemudian konfliknya sangat dekat dengan kehidupan kita, dan pesannya itu mudah diterima oleh kami sebagai penikmat filmnya. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Saya pribadi cukup senang karena dapat memperoleh insight baru, terutama mengenai Refugee Life in Indonesia. Terima kasih, dan tetap semangat. Tetap semangat tuh Ali dan teman-teman untuk produksi film lebih lanjut. Kemudian satu lagi, ada pertanyaan nih dari Mbak Retno Larasati. Film dokumenternya menarik dan membuka wawasan baru. Pertanyaannya, selepas film dokumenter ini diterbitkan, adakah perubahan terhadap tokoh utama yang dikisahkan dalam film ini? Mungkin dari segi kejelasan atau segi pemenuhan hak-hak yang seharusnya. So, Ali, did you get the translation of this question from Baratno Larasati? Okay, so maybe you can just directly respond to this question. By changes, I don't know what she means or what can we mean, but no, it's all the same. So at the end of the film, you saw that Yaya is going for the competition and joining the tournament to try her best to win. But then Muhammad cannot, and Muhammad has to stay because he cannot simply travel, and that's not allowed by the authorities or the rules, let's say. Then he stays only because he is resilient and strong for his passion to continue. He promised to his companion and to himself that not to give up. He continues his taekwondo, but he couldn't, or he cannot travel. He cannot still go for a competition. He just goes for the exercise, and he is still a refugee in Makassar. So not a lot of changes. That's about thinking about positive change, but the negative change, I'm sure there is a disappointment after too much of tries, but then fail. Not fail because he is failing for what he couldn't do, but he did his best, but he is failing because it's not going to happen for him, for something that he has no role in it. He is disappointed. He is very much disappointed, not only in this and many other things similar to this for similar people and different ways. So the disappointment is there, and you know that emotional aftermath things come to him is too heavy. That's the most important thing we have to consider. And the bad thing is that there is no support, and he has to go through all this by himself, which is very challenging. Yeah. Right. Just for the orientation for all of us, when did you when did you do the shooting for this movie? Was it like a long time ago already, or? No, it wasn't a long time ago. It's actually the initial idea of making this film started in November 2021, and then the filming process has to go through a lot of stages. That's the initiation of the idea, and after some months, it has got
it's finished just after 9 months, if I'm not wrong, with all production, post-production, and everything else. So it's new. It's not that long ago, and it's been all this story has happened in 2022. So it's this year. I see. Oke. Jadi Mbak Retno Larasati mudah-mudahan masih mengikuti. Ini filmnya cukup baru ya, diambilnya baru beberapa bulan yang lalu, belum sampai setahun sebenarnya, tapi terkait dengan perubahannya, positifnya katanya tetap semangat, Mas Toninya tetap semangat untuk berlatih taekwondo, tapi mungkin yang masih menjadi tantangan adalah masalahnya tetap sama gitu dan tidak ada dukungan untuk merubah itu. Bahkan Mas Toninya juga sendiri ya secara support sistemnya mungkin tidak ada gitu kecuali teman-temannya sendiri. Seperti itu Mbak Retno, mudah-mudahan menjawab. Teman-teman lain mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan atau tanggapan bisa langsung raise hand nanti kalau misalnya tidak sempat menulis di chat. Tapi saya mau mengundang lagi Mbak Didi. Mbak Didi mungkin tanggapan terakhirnya untuk sesi kali ini. Mungkin ada pesan-pesan penyemangat untuk Ali dalam segala hal ya, mungkin membuat film lagi atau misalnya yang lainnya. Dan teman-teman pengungsi lainnya atau untuk teman-teman yang menonton di sini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk sesi ini, Mbak Didi. Makasih Mbak Ica. Saya kayaknya kalau disuruh kasih pesan-pesan penyemangat untuk teman-teman pengungsi gitu kayak Ali gitu, kayak saya ngerasa bersalah karena kesannya I'm asking too much from them, despite their difficulties. Even the fact that Ali and Tony still preserved their spirit of living in Indonesia with all the limitations and everything, it deserves an applaud. And if I'm asked to can you give some encouragement, I cannot say anything other than thank you for doing that for yourself. Tapi mungkin pesan yang bisa saya kasih untuk yang mau saya sampaikan ke teman-teman yang Indonesia, yang dari Indonesia terutama adalah tadi Ali sudah menyebutkan beberapa kali ada sistem yang mengasingkan pengungsi di Indonesia gitu, karena pemerintah tidak mengakui dan tidak ingin memasukkan teman-teman pengungsi ini ke sistem yang kita semua bisa nikmatin gitu. Kita semua punya privilege untuk menikmati itu. Tetapi kita orang Indonesianya, kita bisa merangkul teman-teman pengungsi ini layaknya seperti Dani dan Yaya yang ada di film The Companion ini. Caranya gimana? Ya caranya terserah teman-teman dengan kapasitasnya teman-teman sendiri gitu. Entah mungkin menemukan hobi yang sama, kemudian beraktivitas bersama gitu, atau as simple as duduk bareng ngobrol, nyeritain dirinya sendiri, atau as simple as belajar bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa Indonesia itu pintu pertama untuk kita memasukkan, untuk kita menginclude teman-teman pengungsi ini yang diasingkan oleh sistem yang dibuat oleh pemerintah. Itu aja mungkin Mbak Ica, terima kasih. Terima kasih Mbak Didi. Pesan terima kasihnya untuk Ali dan teman-teman pengungsi yang sudah membukakan pintunya untuk kita semua jadi tahu ya kehidupan dan struggle-nya teman-teman. Kemudian juga pesan untuk kita semua yang ada di sini. Mari kita seperti Mbak Yaya dan Mas Dani ya, kita membantu sesuai dengan kapasitas kita. Nah teman-teman, saya juga mau spill nih, Ali itu bukan cuman bikin film loh. Ternyata Ali ini juga nulis buku.
Dan buku pertamanya itu baru aja launching bulan lalu di acaranya Ardia Yuref di pameran di Jakarta. Tuh, Mbak Didi udah punya kopinya, yeay. Padahal Mbak Didi jauh banget loh di Australia. Terima kasih ya Mbak Didi. Nah, judulnya itu Lost in the Calm. Mungkin saya minta tolong Mbak Akino untuk share screen. Nah, jelasnya seperti ini ya. Ini sama Mas Ali juga nih di acara kita bulan lalu. Nah, Lost in the Calm ini tentang apa sih? Mungkin saya mau bisa mengundang lagi Mas Ali untuk bercerita tentang apa Lost in the Calm ini. Maybe Ali, you can share a little bit about your recently launched book. All right. So basically, this book is an anthology of poetry and prose. The content is about this world of migrating from the start, running from the country because of war, something we don't like, something we are not involved, and then coming to another place, looking for peace and safety, but then facing a lot of other challenges. And these challenges and problems are those pressures that stop people from living peacefully or reaching to their dreams. And within this situation of living in transit for this long waiting time, this is still a life, and a lot of ups and downs, a lot of emotions, a lot of feelings. And I decided to document all of them in different ways, sometimes in film, sometimes I write. And then this book consists part of those feelings, emotions, stories, experiences. Sometimes they are too deep, too dark, too down. Sometimes they are inspiring. Sometimes that's when I found real meaning of life in such a challenging time. And I just wrote them in different ways, sometimes in context of poem or prose, a story. And I like it very much to be read by other fellow refugees to kind of, their lives are different, but again, they kind of feel themselves enabled to share their story. This is going to help a lot with the system change, with the people understand about situations. And this raising awareness and people knowing things, I'm sure the nature of human being is in a way want to help, want to bring good things when they think there is a bad thing. As well as for the other citizens and locals of Indonesia, because they are hosting us in the country. We know that the system of the government or other people involved in the system is not really good, but again, people should be aware of, and they I appreciate living in Indonesia, but again, I have a lot of good friends, good welcome, but this should be for all people, so this should bring good face of Indonesians to the world, and especially for the guests who are staying in their country for a period of time, long or short. And also to the people of the world to know about this migration system in Indonesia, to know all sides, not only what some people want them to know. So this book may help in that way, beside the film that you have just watched. Thank you, Ali. Teman-teman, jadi buku ini isinya adalah prosa dan puisi yang ditulis oleh Ali sendiri di kesehariannya Ali dengan cerita yang berbeda-beda ya. Kalau saya mungkin tidak bisa mentranslate seluruh hal yang disampaikan Ali barusan karena takut merubah maknanya. Maknanya sangat-sangat dalam ya, teman-teman.
Tapi kalau dari saya sendiri, saya sudah baca halaman demi halaman seluruhnya. Saya yang biasanya tidak familiar sama puisi dan prosa, saya bisa jamin teman-teman buku ini mudah sekali dicerna dan kita jadi bisa lebih paham. Saya yang sebenarnya sebelumnya sudah merasa kenal Ali, jadi lebih kenal lagi Ali dan daily struggle atau perjuangan-perjuangan di setiap harinya, di keseharian teman-teman pengungsi itu seperti apa. Secara detail sangat bisa dirasakan melalui buku ini gitu, dan buku ini berhasil membuat saya tersengguk-sengguk secara harfiah, beneran. Jadi saya highly recommend, saya sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Dan untuk linknya, untuk pre-ordernya bisa dilihat di chat box ya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang apa sih buku ini, sebenarnya teman-teman juga bisa melihat rekaman dari book launching-nya Ali di RDI Indonesia, di channel YouTube-nya RDI Indonesia, oke? Oke. Saya rasa sesi ini bisa kita cukupkan. Sebenarnya masih bisa banyak lagi kita diskusi, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan mengundang Ali untuk memberikan pesan penutupnya, apapun yang ingin disampaikan kepada seluruh penonton yang ada di sini, maupun yang akan menonton rekamannya nanti. Silakan Ali, maybe you can give your final remarks. Thank you so much, everyone, for coming and watching and listening to the stories of refugees and caring about. I hope this is an eye-opening for all of us, and we can learn from people's stories to develop ourselves first, and then to see who can we inspire and who can we help just around us. Then I'm very much grateful for the contribution of Yaya, Danny, and Tony for letting their story be published and people know them, get inspiration from them, and enjoy that companionship. So I hope the journey gets easier for all refugees, especially for Tony, and find his home soon and his destination. Also, best of luck and wish for Yaya for her career, as well as for Danny. And thank you everyone in here. Thank you. Aplaus dulu buat Ali, teman-teman, dan juga Mbak Didi. Terima kasih banyak Ali dan Mbak Didi yang sudah bersama kita, dan juga kepada Tony dan teman-temannya yang sudah mau untuk membukakan pintu kepada kehidupan dan cerita kesehariannya. Semoga teman-teman semua di sini juga semakin tercerahkan dan tergerak untuk berbuat lebih baik sesuai dengan kapasitas kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Kepala Unit Pengelola Musim Kebaharian Jakarta, Ibu Miss Ari, dan tim. Terima kasih banyak atas kolaborasinya. Semoga kedepannya tetap berlanjut. Dan saya mohon undur diri sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan kami dari RDI UREF. Saya kembalikan sesinya kepada Mbak Jenny. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica telah memoderatori sesi diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Sir Ali for the very informative movie. It was very life-changing for some of us to finally see the perspective of international refugees, especially their lives here in Indonesia. Selanjutnya, setelah acara kita ini sudah di ujung sekali ya, kita mau dokumentasi dulu nih, supaya kenangan ini bisa kita ingat terus ya teman-teman. Boleh teman-teman tolong on cam, kita akan foto bersama-sama.
Ayo teman-teman, saya undang kembali, saya ajak untuk on cam. Mungkin kita tunggu sampai 15.19 ya untuk teman-teman. 15.20 deh untuk teman-teman on cam. Jadi ada persiapan untuk rapi-rapi rambut dulu. Mungkin bisa touch up sedikit ya. Oke, yuk kita on cam kepada teman-teman. Kami ajak untuk on cam. Baik, nggak apa-apa kan Novia. Oke. Ini ternyata banyak ya wajah-wajah familiar. Setidaknya untuk saya. Halo teman-teman. Oke, mau mengajak kembali teman-teman untuk on cam sampai 15.20. Kita akan foto-foto bersama-sama. Besok yang paling banyak. Oke, mungkin supaya tidak membawa waktu lagi ya teman-teman, kepada Kak Rafli boleh memimpin sesi dokumentasinya. Oke. Baik, ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, oke 1, 2. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Rafli untuk sesi dokumentasinya. Kepada teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk waktu, untuk perhatiannya yang boleh di-spend sama kita hari ini. Kita nonton sama-sama, belajar banyak soal refugee di Indonesia. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf selaku MC. Kami juga mau mengingatkan kembali kalau di Museum Kebaharian Jakarta masih ada pameran ya teman-teman sampai tanggal 26 Oktober. Jangan lupa disempatkan waktunya untuk datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Selamat siang. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih.